Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Permatasari, mahasiswi S1 Farmasi Universitas Megareski Makassar. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia klinik dengan materi spesimen feses. Jadi simak baik-baik videonya ya. Baik teman-teman, jadi materi spesimen feses ini terdiri atas 9 poin. Yang pertama itu pengertian feses dan spesimen feses. 2. Cara pengambilan sampel. 3. Cara penanganan sampel. 4. Cara pengawetan sampel. 5. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel. 6. Diagnosis. 7. Pengobatan. 8. Faktor pencetus. Dan yang ke-9 adalah keluhan yang biasa terjadi. Jadi langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian feses dan spesimen feses. Jadi feses adalah produk buangan saluran pencernaan yang dikeluarkan melalui anus. Kemudian pengertian dari spesimen feses adalah sebuah sampel yang berupa sisa makanan yang dikeluarkan dari dalam tubuh untuk pemeriksaan di laboratorium. Jadi di sini yang dimaksud dari spesimen feses adalah sampel feses pasien yang akan diperiksa di laboratorium. Kemudian yang kedua adalah cara pengambilan sampel. Jadi di sini yang pertama dilakukan yaitu mencuci tangan. Kemudian kita menggunakan sarung tangan dan menggunakan spatula steril untuk mengambil feses. Tetapi kita harus memastikan bahwa feses yang kita ambil tidak terkontaminasi atau bercampur dengan air. Setelah diambil, masukkan feses tersebut ke dalam wadah, kemudian ditutup rapat. Kemudian lepaskan sarung tangan, lalu cuci tangan dengan air bersih menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Kemudian wadah tersebut diberi label yang berisikan nama, umur, jenis kelamin, dan tanggal pengambilan sampel. Kemudian segera kumpulkan spesimen feses tersebut ke laboratorium. Kemudian yang ketiga adalah penanganan sampel. Jadi penanganan sampel di sini merupakan salah satu bagian yang penting pada saat pemeriksaan feses. Karena jika penanganannya salah, maka akan menghasilkan hasil yang tidak akurat. Jadi di sini penanganan sampel ini terdiri dari 7 poin. Yang pertama, mengambil sampel dengan menggunakan sarung tangan dan spatula steril. 2. Tempatkan sampel ke dalam wadah steril dan ditutup. 3. Feses yang diambil tidak boleh bercampur dengan air, darah menstruasi maupun urin. 4. Jangan diberikan barium atau minyak mineral yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. 5. Wadah tersebut diberi label yang berisi nama, umur, jenis kelamin, serta tanggal pengambilan sampel. 6. Spesimen feses yang sudah diambil sebaiknya segera dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Kemudian 7. Penyimpanan sampel yang kurang dari 24 jam pada suhu ruang dan jika lebih dari 24 jam disimpan pada suhu 2-6 derajat Celcius.
keempat adalah pengawetan sampel. Jadi, sampel yang sudah dibawa ke laboratorium tetapi tidak segera diperiksa, sebaiknya dilakukan pengawetan untuk mencegah terjadinya kerusakan. Jadi, pengawetan sampel ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengawetan secara kimia, yang kedua pengawetan secara fisis. Yang pertama adalah pengawetan secara kimia. Di sini ada 3 teknik yang sering digunakan. Yang pertama adalah pengawetan formalin 5% dan 10%. Untuk pengawet formalin 5% digunakan untuk mengawetkan protozoa, dan formalin 10% digunakan untuk mengawetkan telur dan larva cacing dengan perbandingan 1 bagian tinja dan 3 bagian formalin 5% atau 10%. Yang kedua adalah pengawet MIF atau mertiolate iodine formalin. Larutan tersebut dapat digunakan sebagai pengawet sekaligus pewarna parasit. Larutan tersebut dapat digunakan untuk mengawetkan semua jenis parasit. Untuk mengawetkan 1 gram feses digunakan 94 ml larutan mertiolate formalin dan 0,6 ml iodin. Kemudian pengawet yang ketiga yaitu pengawet PVA atau polyvinyl alkohol. Jadi pengawet ini digunakan untuk mengawetkan tropozoid dengan perbandingan 1:3 dengan tinja yang akan diawetkan. Kemudian pengawetan yang kedua yaitu pengawetan secara fisis. Jadi pada pengawetan ini tinja diawetkan dalam lemari es dengan suhu 2-6 derajat Celcius. Bentuk telur, tempayak, dan kista dapat bertahan, tetapi bentuk tropozoid akan rusak dengan pendinginan. Kemudian yang kelima adalah penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel. Jadi di sini ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel feses. Yang pertama adalah diare. Jadi seseorang yang menderita penyakit diare, maka fesesnya tersebut biasanya berwarna hijau. Kemudian yang kedua adalah kanker usus. Jadi penyakit kanker usus dapat menyebabkan feses berubah warna menjadi merah terang ataupun kehitaman. Kemudian yang ketiga adalah gangguan hati. Jadi bila feses berubah warna menjadi putih dan terlihat pucat seperti tanah liat, kondisi tersebut menandakan adanya masalah pada organ hati. Jadi teman-teman, yang keenam adalah diagnosis. Jadi di sini yang utama dilakukan yaitu pemeriksaan makroskopis feses dengan melihat konsistensi seperti keras, lunak, cair, kemudian melihat warna seperti kehijauan, merah atau kehitaman, putih pucat, dan tanda-tanda abnormal lainnya seperti bau feses yang sangat busuk dan menyengat. Contohnya, jika feses memiliki konsistensi lunak, bahkan cair, warna hijau, dan bau busuk yang menyengat, hal tersebut menandakan bahwa seseorang menderita penyakit diare. Kemudian yang ketujuh adalah pengobatan. Jadi beberapa penyakit tadi ada beberapa cara pengobatannya. Yang pertama adalah penyakit diare. Jadi dasar pengobatan diare itu seperti pemberian cairan peroral seperti NaCl dan glukosa. Kemudian bisa juga pemberian cairan parenteral seperti cairan RL atau ringer laktat. Kemudian bisa juga pemberian obat seperti loperamid.
Kemudian penyakit yang kedua yaitu kanker usus. Jadi tindakan pengobatan yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, operasi bedah. Jadi operasi pengangkutan tumor merupakan tindakan utama kanker usus. Tindakan pengobatan ini bisa menyembuhkan kanker usus stadium awal dan sebagian kecil kasus yang sudah menyebar ke hati atau paru-paru. Kemudian terapi yang kedua yaitu terapi adjuvan. Jadi terapi ini bisa dipertimbangkan menggunakan radiasi berenergi tinggi untuk menghancurkan sel-sel kanker. Kemudian penyakit yang ketiga yaitu gangguan hati. Contohnya penyakit hepatitis. Jadi jenis terapi yang biasa dilakukan yaitu pemberian obat lamivudin. Kemudian teman-teman yang kedelapan adalah faktor pencetus. Jadi ada beberapa faktor yang menjadi pencetus timbulnya suatu penyakit. Yang pertama adalah infeksi virus. Jadi masuknya virus ke dalam saluran pencernaan itu akan menimbulkan suatu penyakit dan membuat tekstur tinja menjadi lunak ataupun cair. Yang kedua adalah infeksi bakteri. Bakteri yang dimaksud di sini adalah bakteri Salmonella dan bakteri E. coli. Itu juga bisa menimbulkan suatu penyakit dan membuat tekstur tinja menjadi lunak ataupun cair. Kemudian faktor yang ketiga yaitu pola makan yang salah. Jadi ada beberapa makanan ataupun minuman yang walaupun kita sudah menjaga kebersihannya tetapi bisa menimbulkan penyakit diare untuk sebagian orang. Misalnya mengkonsumsi makanan yang mengandung cabai ataupun makanan pedas itu dapat memicu sakit perut ataupun penyakit diare. Kemudian yang kesembilan yaitu keluhan yang biasa terjadi. Jadi di sini ada 4 poin yang merupakan keluhan yang biasa terjadi. Yang pertama adalah mengalami gejala-gejala gangguan saluran cerna seperti mual, muntah, perut kembung, nyeri atau kram perut. Yang kedua itu perdarahan di saluran pencernaan. Yang ketiga itu alergi atau peradangan pada saluran pencernaan. Kemudian yang keempat itu gangguan penyerapan gizi atau sindrom malabsorpsi. Teman-teman, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai spesimen feses. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.